Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. STU full senyum usai dapat kabar dari Cina. Martin Pas pulih, supporter Thailand sanjung PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Statistik Bang J dan Tom Haye jelang bela timnas Indonesia. Jelang laga krusial melawan Bahrain dan juga Cina, pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri kompak diturunkan oleh pelatihnya masing-masing. Kali ini Tom Haye dan CIZ menunjukkan statistik yang tidak buruk, meski klub yang mereka bela gagal meraih kemenangan. Dimulai dari Haye, Almer City menelan Pil Pai dengan kalah 0-1 saat menjamu William Tu di Stadion Myanmar pada Sabtu dini hari tadi, di mana tuan rumah harus kecolongan di menit 78 lewat gol Amar Fatah. Padahal Haye dan kolega unggul penguasaan bola dengan statistik 51% berbanding 49%. Berdasarkan data FotMob, Haye yang bermain penuh selama 90 menit tampil oke, sehingga mencatat statistik yang mentereng. Di mana gelandang timnas Indonesia ini bahkan mendapatkan rating 8,1, yang mana nilai itu menjadi yang tertinggi di antara pemain Almer City. Tercatat Haye memiliki akurasi umpan dengan statistik 84%, di mana ex-gelandang Herentford itu juga menciptakan 6 peluang, melesatkan 2 tendangan yang mengarah ke gawang, dan mampu melakukan 1 buah blok. Haye sendiri tampil produktif di laga kontra William Tu dengan melakukan 80 sentuhan. Kemudian, dia juga bertahan dengan cukup solid karena melakukan 3 tackle bersih. Kendati punya statistik mentereng, tetap saja dia masih belum bisa membawa Almer City mencicipi kemenangan. Sementara itu, Izas bersama Venezia juga menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke markas Hellas Verona, yakni pada Sabtu dini hari tadi. Di laga ini, Izas dipercaya tampil penuh oleh sang pelatih dalam menjaga lini pertahanan. Berdasarkan data FotMob, Izas memiliki statistik yang tidak terlalu buruk dengan rating 6,3. Timnas Indonesia itu melakukan 1 buah blok, 5 clearance, 1 intercept, dan 7 dalam recovery bola. Izes juga cukup oke dalam melakukan duel bola bawah dengan memenangi 2 dari 4 duel dengan statistik 50%. Untuk bola atas, dia hanya memenangi 2 dari 6 duel atau dengan statistik 33%. Dalam hal ini terlepas dari hasil laganya, kesempatan bermain dan bersaing di liga mereka tentu sangat bermanfaat untuk timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan juga Cina. Apalagi sebuah fakta jika timnas Indonesia berhasil mengangkangi Bahrain, maka skuad Garuda akan mencetak sejarah, di mana pasukan Sintayong akan menjadi tim Asia Tenggara dengan catatan paling bagus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengungguli Thailand dan juga Vietnam. Breaking news, Martin Pas siap turun lawan Bahrain. Martin Pas sempat dinyatakan mengalami cedera beberapa menit sebelum kick-off San Jose Earthquakes versus FC Dallas di lanjutan Major League Soccer atau MLS pada Kamis 3 Oktober pagi. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, tangan kanan ex-kiper FC Utrecht itu dibalut perban. Ditambah lagi, laman FotMob sempat memprediksi Martin Pas baru akan pulih awal November 2024. Sontak saja, kabar ini membuat khawatir seluruh pecinta sepak bola tanah air. Karena saat ini memang timnas Indonesia benar-benar memerlukan full squad untuk bisa terus mampu bersaing. Namun kini sepertinya Martin Pas sudah pulih. Hal itu terlihat ia telah berlatih normal bersama FC Dallas. Ia pun juga berpotensi diturunkan lagi saat klubnya tandang ke markas Portland Timbers pada Senin 7 Oktober. Kelar membela FC Dallas untuk melawat ke Portland Timbers, Martin Pas akan langsung terbang ke Bahrain. Sementara itu, sejak berseragam timnas Indonesia, kiper Martin Pas memang jadi idola baru. Maka dari itu, sedikit kabar tentangnya pun menjadi penting untuk penggemar sepak bola Indonesia. Namun, sikap bijaksana pun dipilih oleh Pas, di mana demi mempertahankan fokusnya di lapangan,
ia tepikan semua pujian. Martin Paes sendiri tak menampik kalau dirinya yang jadi idola baru. Banyak pujian buatnya di media sosial, tapi justru hal itu mau dibatasinya. Semoga fokus dan konsentrasi Martin Paes selalu terjaga, sehingga dia bisa selalu dalam top performa dalam mengawal gawangnya. Sintayong dapat kabar baik dari Cina. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Ada 2 pertandingan yang akan dilakoni, yakni melawan Timnas Bahrain dan juga Cina. Kabar baik pun didapat Sintayong jelang duel ini. Pasalnya 2 striker andalan Timnas Cina yakni Hule dan Alan dikabarkan mengalami cedera. Dilansir dari GF Daily pada Sabtu 5 Oktober, Hule mengalami cedera serius pada bagian tulang rusuk pada 30 September. Hal itu terjadi kala dirinya memperkuat klubnya Shanghai Port. Selain cedera pada bagian tulang rusuk yang dikabarkan hingga membuatnya sulit bernafas, Hule juga harus menghadapi masalah lainnya, di mana kabarnya dia harus kembali berjibaku dengan cedera lutut yang kambuh. Meski tak dalam kondisi prima karena cedera, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic tetap memanggil Hule dan juga Alan ke tim untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Tetapi keduanya tentu saja tetap diragukan untuk bisa tampil. Kabar ini pun menjadi kabar baik untuk pasukan Sintayong karena bakal menghadapi Cina yang kurang optimal, di mana Hule dan Alan sendiri diketahui jadi pemain andalan dari negeri tirai bambu. Sebaliknya, timnas Indonesia kini justru ketambahan talenta-talenta muda baru seperti halnya Hilgers dan Eliano. Hal ini pun membuat media Cina, Zhao Bao dan Yu QQ pun menyebut kehadiran 2 pemain anyar tersebut membuat timnas Indonesia semakin berpeluang untuk meraih poin, yakni saat melawan Bahrain dan juga Cina. Bahkan, fakta ini pun diakui oleh QQ sebagai ancaman nyata bagi timnas Cina saat menjamu timnas Indonesia. Supporter Thailand kirim permintaan ke Erick Thohir. Madam Pang baru saja melakukan pertemuan dengan Ketua PSSI Erick Thohir di Jakarta pada Rabu lalu. Keduanya membahas kemungkinan kerjasama antara FAT dengan PSSI. Menariknya, kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT Madam Pang ke Indonesia ini mendapatkan respon kocak dari pecinta bola Thailand. Untuk diketahui, Madam Pang mengungkapkan kecemburuannya pada Indonesia karena FIFA mendirikan kantor di sini. Bahkan ia mengatakan Indonesia sebagai negara terpilih di Asia. Namun demikian, akun supporter Thailand merespon dengan sedikit bercanda. Mereka menuliskan sebuah parodi meminta bantuan Erick Thohir untuk menemukan pemain keturunan Thailand. Mr. Erick, kami akan sangat menghargai jika Anda dapat membantu kami menemukan lebih banyak pemain keturunan Thailand. Tulisnya di akun X. Lebih dari itu, Madam Pang pun salut dengan perjuangan skuad Merah Putih yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara atau ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Karena memang tak bisa dibantah kondisi saat ini memperlihatkan ketika performa timnas Indonesia menanjak, timnas Thailand justru sebaliknya. Di mana Chanatip Songkrasin dan kawan-kawan gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang, langkah awal Garuda sempat diragukan karena statusnya sebagai debutan dan memiliki ranking FIFA paling rendah. Namun ternyata skuad Merah Putih mampu memberikan perlawanan yang berarti.